Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pemerolehan dan perkembangan bahasa anak. Apa sih yang kita bahas di perkembangan bahasa anak ini? Yang pertama ya tentang psikolinguistik dan teori pemerolehan bahasa anak. Apa yang dimaksud dengan psikolinguistik? Psikolinguistik adalah suatu studi mengenai penggunaan bahasa dan pemerolehan bahasa oleh manusia. Menurut Leveld, ada 3 bidang kajian utama psikolinguistik, yaitu psikolinguistik umum, psikolinguistik perkembangan, dan psikolinguistik terapan. Psikolinguistik umum merupakan studi tentang bagaimana pengamatan atau persepsi orang dewasa terhadap bahasa dan bagaimana ia memproduksi bahasa. Juga mengenai proses kognitif yang mendasari pada waktu seseorang menggunakan bahasa. Ada 2 cara dalam persepsi dan produksi bahasa ini, yakni secara auditif, yaitu pendengarannya, apa yang dia dengar, kata-kata yang dia dengar, dan visual ya, dengan bacaan-bacaan ya, atau dengan melihat bagaimana cara orang lain mengucapkan satu kalimat atau satu kata. Yang kedua, psikolinguistik perkembangan adalah studi psikologi mengenai perolehan bahasa pada anak-anak dan orang dewasa. Baik perolehan bahasa pertama, yaitu bahasa ibu, ya bahasa yang kita bisa sekali saat ini, ya misalnya mama kita bahasa Banjar atau bahasa Indonesia, maka itu bahasa ibu kita. Pun kalau kita bisa bahasa lain, maka itu disebut dengan bahasa kedua. Dalam ilmu ini dibahas persoalan-persoalan apa yang dialami seorang anak yang harus belajar 2 bahasa secara bersamaan, atau bagaimana seorang anak memperoleh bahasa pertamanya. Yang ketiga, psikolinguistik terapan merupakan aplikasi dari teori-teori psikolinguistik dalam kehidupan sehari-hari pada orang dewasa maupun anak-anak. Contoh, membahas tentang pengaruh perubahan ejaan terhadap persepsi, ya, mengenai ciri visual dari kata-kata, kesukaran-kesukaran pengucapan, program membaca dan menulis permulaan, dan bantuan atau pengajaran bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Sebentar. Nah, proses pemerolehan bahasa adalah proses yang berlaku di dalam otak seorang anak ketika memperoleh bahasa ibunya, ya. Proses-proses ketika anak sedang mempelajari bahasa ibunya terdiri dari 2 aspek. Aspek pertama yaitu reinforcement, yang terdiri dari aspek-aspek pemahaman dan pelahiran. Yang kedua, aspek kompetensi. Kedua jenis proses ini berlainan. Proses-proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati atau kemampuan mengolah persepsi kalimat-kalimat yang didengar, sedangkan proses pelahiran melibatkan kemampuan melahirkan atau mengucapkan kalimat-kalimat sendiri. Kedua kemampuan ini apabila telah betul-betul dikuasai seorang anak akan menjadi kemampuan linguistik. Kemampuan ini terdiri 3 komponen, yaitu kemampuan pemerolehan fonologi, semantik, dan kalimat. Ketiga komponen ini diperoleh anak secara serentak atau bersama-sama. Ada language acquisition device, LED, manusia telah dilengkapi suatu yang khusus dan secara alamiah untuk dapat berbahasa dengan cepat dan mudah, ya. Yang intinya bahwa setiap anak itu telah memiliki LED yang dibawa sejak lahir. LED ini merupakan suatu perangkat intelek dalam otak manusia yang khusus untuk menguasai bahasa ibu.
dengan mudah dan cepat. Sedangkan benda yang diperoleh oleh kemampuan dan penampilan berbahasa, kemampuan adalah tata bahasa atau pengetahuan bahasa yang terdiri dari 3 komponen, yaitu fonologi, semantik, dan sintaksis. Ya. Menurut Gracia, pemerolehan bahasa anak dapat dikatakan punya ciri kesinambungan, memiliki suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari ucapan satu kata sederhana menunjukkan gabungan kata yang lebih rumit atau kita bisa sebut dengan sintaksis ya. Kemudian tokoh berikutnya mengatakan bahwa perkembangan bahasa bergantung pada pematangan otak secara biologis. Ini ada strategi pemerolehan bahasa pertama. Anak-anak dalam proses pemerolehan bahasa pada umumnya menggunakan 4 strategi. Strategi pertama yaitu meniru atau imitasi, meniru apa yang orang sekitarnya katakan. Yang kedua, produktivitas. Yang ketiga, strategi umpan balik. Yang keempat, prinsip operasi. Yang pertama tadi karena strategi meniru atau imitasi, ya, berbagai penelitian menunjukkan berbagai jenis peniruan atau imitasi seperti imitasi spontan. Kemudian yang kedua, imitasi perolehan. Yang ketiga, imitasi segera, ya. Ada juga imitasi lambat, atau yang kelima, imitasi perluasan, ya. Jadi yang ditiru itu lebih dikembangkan. Kemudian strategi produktivitas, strategi umpan balik, dan strategi operasi. Produktivitas berarti keefektifan dan keefisienan dalam pemerolehan bahasa melalui sarana komunikasi linguistik dan non-linguistik ya. Berarti ini seperti mimik, gerak, isyarat, itu intonasi suara ya. Kemudian strategi umpan balik yaitu umpan balik antara strategi produksi, ujaran, ucapan dengan respon. Kemudian pindah dulu. Dalam strategi ini anak dikenakan dengan pedoman gunakan beberapa prinsip operasi umum untuk memikirkan serta menggunakan bahasa. Seperti kata belajar menjadi belajar. Nah, ini ada perkembangan bahasa anak ya menurut Piaget dan Vygotsky. Tahap-tahap perkembangan bahasa anak itu ada sebagai berikut. Usia dari 0 sampai 0,5 bulan yaitu tahap meraban pralinguistik yang pertama. Kemudian dari usia 0 sampai 5 bulan maksud saya 5 bulan sampai 1 tahun ya, tahap meraban yang kedua. Kemudian dari 1 tahun sampai 2 tahun itu tahap linguistik 1, 2 tahun sampai 3 tahun, tahap linguistik 2, 3 sampai 4 tahun, tahap linguistik 3 ya, gitu. Pengembangan tata bahasa 4 sampai 5 tahun ini udah yang keempat yaitu tata bahasa pradewasa. Kemudian dari 5 tahun yaitu kompetensi penuh. Ya. Jadi 5 tahun ini berarti anak tuh sudah mengerti kalimat-kalimat. Tahap meraban pralinguistik pertama ya. Pada tahap ini meraban pertama yaitu selama bulan-bulan awal kehidupan bayi menangis ya. Jadi komunikasi pertama bayi itu yaitu nangis. Apa-apa nangis ya kan ya. Mendekut, mendenguk, menjerit, dan tertawa. Jadi kalau anak nangis itu nggak usah panik. Dia lagi ngomong ke kita. Karena itu satu-satunya cara dia berkomunikasi dengan kita. Kadang kita panik banget ya kalau bayi nangis. Sebenarnya dia lagi ngomong. Tinggal kita pahami mau apa dia. Ya. Jadi bunyi-bunyian seperti itu ya dapat ditemukan dalam segala belahan dunia. Jadi semua bayi kayak gitu ya pas masa meraban ini. Kemudian pada tahap meraban pertama ini biasanya orang tua mulai memperkenalkan, memperlihatkan segala sesuatu kepada bayi.
Contoh, Nani sayang, Nani cantik. Kemudian ibu maksudnya mengenalkan nama si bayi. Misalnya anaknya kan namanya Nani, Nani sayang, Nani minum, Nani makan ya. Biar si anak tuh ngerti siapa namanya. Kemudian tahap meraban kedua, menurut Tarigan, tahap ini disebut juga dengan tahap kata omong kosong. Omong kosong. Tahap kata tanpa makna seperti ocehan ya. Jadi dia ngoceh tapi nggak ada maknanya. Seringkali dihasilkan dengan intonasi ya. Ini walaupun dia sepertinya kata-katanya tanpa makna, tapi ada intonasinya. Lagi excited gimana ya kan intonasinya, lagi kesal gimana ya, lagi biasa-biasa aja gimana kan ada intonasinya. Kadang-kadang dengan tekanan menurun yang ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kalian perhatikan ya anak tuh kadang kayak gitu, lucu lah ya. Pada tahap mengoceh atau biasanya orang sebut bubbling ya, bayi mengeluarkan bunyi-bunyi yang makin bertambah variasinya dan semakin kompleks kombinasinya. Iya, ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, walaupun tidak ada maknanya ya ocehan itu, tapi kadang ada variasinya, macam-macam ya variasinya. Lagi tertentu nanti dia mengoceh apa gitu ya. Kemudian mereka mengkombinasikan vokal dengan konsonan menjadi struktur yang mirip dengan silabik atau suku kata. Misalnya mama, 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 abah, 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 atau papa, papa, dada, dada ya. Ucapan ini tidak memiliki makna ya, dan ada kemungkinan tidak dipakai lagi setelah anak dapat bicara ya. Kemudian tahap linguistik pertama maksudnya yaitu holofrastik. Pada usia 1 dan 2 tahun masuk kebahasaan berupa pengetahuan anak tentang kehidupan di sekitarnya semakin banyak. Misalnya nama-nama keluarga, binatang, mainan, makanan, kendaraan, ya, dan lain-lain. Menurut Tarigan, ucapan satu kata pada periode ini disebut dengan holofrase atau holofrastik karena anak-anak menyatakan makna keseluruhan frase atau kalimat dalam satu kata yang diucapkan. Contohnya kayak asi, maksudnya nasi, dapat berarti dia ingin makan nasi, atau dia sudah makan nasi, atau nasi itu tidak enak, atau lagi nawarin ibunya, atau maksudnya mau makan, atau mau makan lagi lapar, kayak gitu ya. Kemudian tahap linguistik 2, ya kalimat 2 kata. Anak-anak memasuki tahap ini dengan pertama sekali mengucapkan 2 holoprase dalam rangkaian yang cepat. Misalnya, mama masak, adik minum, papa piji, papa pergi, atau bayi kakak ya. Ucapan-ucapan ini pun mula-mula tidak jelas seperti di maksudnya adik. Kemudian anak berhenti sejenak, dia melanjutkan num, di num, maka berarti adik minum gitu ya. Kalau anak saya itu biasanya bilang mam, maksudnya mama mau makan kayak gitu. Kemudian tahap linguistik 3, pengembangan tata bahasa. Anak-anak telah mulai menggunakan elemen-elemen tata bahasa yang lebih rumit seperti pola-pola kalimat sederhana, kata-kata tugas di, ke, dari, ini, itu, DSB, penjamaan, penyembuhan, terutama awalan dan akhiran yang mudah dan bentuknya sederhana. Kalimat-kalimat yang dihasilkan anak masih seperti bentuk telegram atau dalam bahasa Inggrisnya telegraphic utterances, ucapan-ucapan telegram contohnya. Ini adik, nani, kan maksudnya adik. Mama pergi ke pasar, ini mau mandi, gitu lah ya. Kemudian yang keempat, tata bahasa menjelang dewasa atau pradewasa. Pada tahap ini, anak-anak sudah mulai menerapkan struktur tata bahasa
dan kalimat-kalimat yang lebih rumit. Misalnya, kalimat majemuk sederhana seperti di bawah ini. Mau nonton sambil makan keripik, ya. Ada dua makna dalam satu kalimat dia. Aku di sini, kakak di sana, mama beli sayur kerupuk, Ani lihat kakek nenek di jalan, ya, seperti itu. Menurut Tarigan, walaupun anak-anak sudah dianggap mampu menyusun kalimat yang kompleks, tapi merasa masih membuat kesalahan-kesalahan. Nah, ini yang umur 5 tahun tadi ya, kompetensi penuh. Sekitar usia 5-7 tahun, anak-anak mulai memasuki tahap yang disebut sebagai kompetensi penuh. Sejak usia 5 tahun, pada umumnya anak-anak pada anak-anak yang perkembangannya normal telah menguasai elemen-elemen sintaksis bahasa ibunya dan telah memiliki kompetensi pemahaman dan produktivitas bahasa secara memadai. Perkembangan bahasa anak pada periode usia sekolah dasar ini meningkat dari bahasa lisan ke bahasa tulisan. Kemudian mereka menggunakan bahasa berkembang dengan adanya pemerolehan bahasa tulis atau written language acquisition. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang psikolinguistik atau perkembangan bahasa anak. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.